Aparat kepolisian membongkar kasus penyekapan sebanyak 27 orang warga negara asing setelah menggerebek salah satu guest house di kawasan Kedonganan, Kuta Badung. Puluhan WNA dari sejumlah negara tersebut diduga akan dipekerjakan sebagai scammer. Aparat gabungan dari Satreskrim Polresta Denpasar dan Polsek Kuta menggerebek salah satu guest house di Jalan Bypass Ngurah Rai, Gang Karangsari, Kelurahan Kedonganan, Badung. Hal tersebut sebagai tindak lanjut laporan dari Kedutaan Besar Filipina di Jakarta terkait dugaan adanya penyekapan warga negara Filipina yang akan dipekerjakan sebagai operator scam. Pada penggerebekan yang dipimpin langsung Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Leonardo D. Simatupang mendapati 27 WNA diantaranya warga Filipina dan Kenya yang tidak dilengkapi paspor serta 3 WNI. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati beberapa kamar di TKP telah dimodifikasi menjadi ruang kerja yang dilengkapi perangkat elektronik seperti laptop serta jaringan internet Starlink. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa puluhan handphone, laptop, iPad, perangkat internet, serta atribut penyerupai instansi penegak hukum luar negeri. Dari Mabes Polri, termasuk Polda, termasuk Polresta, dan termasuk Polsek jajaran, kita mendapat informasi dari etalase atau kedutaan ya dari Filipina, mengingat dari warganya menyampaikan via email terkait dengan dugaan tadi penyekapan itu, sehingga jajaran Polresta Denpasar bergerak cepat dalam hal ini menindaklanjuti informasi tersebut yang dipimpin oleh langsung Bapak Kapolresta Denpasar, yang dimana tempat kejadian tersebut berada di wilayah Polresta Denpasar di wilayah Kedonganan, dan memang benar informasi yang diperoleh di lapangan terkait dengan adanya dugaan penyekapan ya. Seluruh WNA yang diamankan masih menjalani pendataan dan pemeriksaan intensif oleh tim gabungan dari Polresta Denpasar, Polsek Kuta, Ditreskrimum, dan Ditsiber Polda Bali untuk mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi. Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Imigrasi Bali untuk mengecek status WNA tersebut. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar menangkap 3 warga negara asing asal Rusia dan Nigeria yang menyalahkan izin tinggal dan diduga menjalankan praktik prostitusi online di Bali. Pengungkapan praktik prostitusi online tersebut berawal dari pemantauan terhadap situs web yang memuat penawaran jasa seksual oleh warga negara asing atau WNA. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian atau Intel Dakim Denpasar bergerak cepat menyisir aktivitas mencurigakan di dunia maya. Hasilnya, petugas berhasil menciduk 3 perempuan warga negara asing di 2 lokasi berbeda di wilayah Bali. Ketiga WNA tersebut diketahui berinisial ED dan AR asal Rusia, serta EJN warga negara Nigeria. Para pelaku yang berusia antara 21 hingga 27 tahun ini diduga kuat menjalankan modus operasional melalui skema Open BU di sebuah situs daring.
Modus yang digunakan adalah penyalahgunaan izin tinggal, kunjungan, atau ITK. Visa wisata yang dimiliki justru dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan menawarkan jasa prostitusi yang melanggar hukum serta norma yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan prostitusi, itu kita menemukan 3 warga negara asing. Mereka masuk dengan izin tinggal kunjungan, sudah itu aja. Mereka belum overstay, mereka baru 30 hari di sini. Ya, terima kasih ya. Itu mereka terorganisir. Modusnya gimana Pak? Ya prostitusi modusnya ya begitu, gimana lagi. Saat ini ED, AR, dan EJN masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor imigrasi Denpasar. Jika terbukti bersalah, pihak imigrasi memastikan akan menjatuhkan tindakan administratif tegas berupa deportasi dan pencekalan masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber di Bali mendorong berbagai pihak kreatif menata permasalahan sampah di wilayahnya masing-masing. Seperti yang dilakukan Desa Sumbersari, Kecamatan Melayu, Jembrana, desa yang selama ini dikenal sebagai desa mandiri sekaligus berprestasi dalam pengelolaan sampah. Desa Sumbersari, Kecamatan Melayu, Jembrana selama ini dikenal sebagai desa mandiri dalam pengelolaan sampah. Hal itu berkat inovasi dalam pengelolaan sampah, lantaran warganya mampu mengubah sampah jadi sumber penghasilan. Dorongan untuk menggali nilai tambah dari sampah bermula di tahun 2022. Namun titik balik terjadi pada tahun 2025 saat Desa Adat Sumbersari menjalin kerjasama dengan pabrik daur ulang plastik.
Dari sinilah Desa Sumbersari mulai mendapat nilai ekonomi besar dari pengelolaan sampah yang ditata secara serius dan modern. Secara ekonomi, model pengelolaan ini memberikan pendapatan untuk operasional sekaligus juga bagi desa adat. Desa adat Sumbersari juga memiliki saham sebesar 15% pada pabrik pengolahan plastik yang menjadi mitra TPS 3R. Jadi Dumun memang sempat ada kendala kita di sampah ketika proses sampah itu masih terkelola, belum terpilah dari sumber. Jadi semua sampah masuk ke TPS 3R, dilakukan pemilahan dengan kos yang sangat tinggi. Bukan hanya kos tinggi, mencari pekerja pun kesulitan. Nah, kemudian dengan adanya tuntunan dari pemerintah di desa adat terkait dengan diwajibkannya desa adat itu memiliki perarem pengelolaan sampah di wewidangan desa adat. Jadi di Perda di Tiang itu perarem nomor 2 tahun 2025. Nah, semenjak perarem itu kita miliki, Tiang betul-betul coba tegakkan perarem itu. Di mana di perarem itu pun tertera bahwa Kramo desa adat wajib melakukan pemilahan sampah dari sumber. Melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan, Desa Adat Sumbersari tak hanya berhasil membangun lingkungan bersih, namun juga ikut menangani masalah sampah di Kabupaten Jembrana secara lebih luas. Langkah ini diharapkan jadi model pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di wilayah lain di Bali. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV. Bank sampah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Bali. Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki cara unik untuk mendorong masyarakat memanfaatkan bank sampah, yakni melalui inovasi pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan melalui tabungan bank sampah secara non-tunai. Peluncuran inovasi ini dilakukan oleh Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra di Bank Sampah Banyuning Selatan yang beranggotakan warga sebanyak 200 orang. Langkah ini diharapkan mampu mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dengan kewajiban perpajakan masyarakat. Kebijakan ini juga menjadi terobosan strategis dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih inklusif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui program ini juga masyarakat dapat memanfaatkan nilai ekonomis dari sampah yang ditabung di bank sampah untuk membayar kewajiban PBB P2 secara non-tunai. Skema ini dinilai sebagai solusi efektif dalam menjawab dua tantangan sekaligus, yakni peningkatan PAD serta pengurangan volume sampah. Keberhasilan program ini juga memerlukan sinergi dari berbagai pihak, yakni Pemda, sektor perbankan, pengelola bank sampah, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Kita sekarang meluncurkan ini dari inisiasi dari Bapenda Kabupaten Buleleng yang berkolaborasi dengan BPD. Jadi harapannya dengan jargon sampah kerdas, pajak lunas, masyarakat yang mempunyai sampah nanti bisa ke bank sampah di Bali di Banyuning Bersih ini, di komunitas ini. Nanti sampah yang dikumpulkan itu akan diakumulasi, akan dikompensasi dengan PBB yang dimiliki oleh masyarakat. Itu ada yang jadi terkait dengan pengelolaan sampah dan juga pembayaran pajak ini bisa masyarakat bisa diselesaikan. Kita berdayakan kelompok-kelompok bank sampah seperti ini. Gini, tunggakan PBB ini kebanyakan ada di sektor perumahan. Mungkin karena kecil kali ya, ada yang 10.000, 12.000. Bagaimana kalau nanti ini kan isu sampah strategis. Kelompok masyarakat ini kita undang, kalau nanti nabung sampah terus terkumpul uangnya dikonversi dengan rupiah, kan ada uang nih. Bisa nggak ini di direct debit menjadi pembayaran PBB? Oh bisa sih, ayo kita garap. Bagaimana teknisnya? Nah itu, saya serahkan nanti anggota-anggota dari Babur misalnya, mereka nabung sampah plastik, dihitung per kilo, sekilo, 2 kilo, dikonversi ke rupiah. Ini ada di tabungannya Babur. Pihak bank sampah sendiri mengaku sudah menerapkan skema pemilahan untuk warga untuk setiap transaksinya. Pihaknya hanya menerima sampah yang telah dipilah apapun jenisnya akan dikompensasikan menjadi rupiah. Ini telah dilakukan selama 6 tahun lebih.
Dan untuk program pembayaran pajak sudah berkolaborasi dengan Bank BPD Bali. Seluruh masyarakat di Banyuning ini nanti bisa jadi nasabah kami. Artinya tidak buang lagi ke TPS. Karena begini, kami terapkan dulu sebelum genap ganjil ini terapkan barang siapa yang buang sampah ke TPS ini itu ada rumah pilah di sana ya di BTN Banyuning Indah itu. Bagi siapa yang buang sampah ke sini gratis asal terpilah. Jadi harapannya ketika di TPS itu sudah harus terpilah, berarti masyarakat yang awalnya kita edukasi untuk memilah itu agak susah. Yang suruh berlangganan kabel ke TPS. Nah, sekarang di TPS-nya harus sudah milah. Mau tidak mau, ya mereka kan harus berlangganan juga. Pemanfaatan bank sampah sebagai solusi pembayaran pajak non-tunai sekaligus untuk mengurai problem sampah yang terjadi di Buleleng. Dengan pengelolaan dan kebijakan yang tepat, sampah tidak hanya menumpuk menjadi persoalan yang pelik, namun juga berdaya guna dan bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Laporan Pandey Wismaya, Buleleng, Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Pemerintah Kabupaten Badung terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik dengan menjadikan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai kunci utama untuk meningkatkan ketepatan sasaran layanan sosial. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan aktivasi IKD sekaligus sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial bagi agen pendamping yang dilaksanakan serentak di 6 kecamatan di Kabupaten Badung. Di Kecamatan Kuta Selatan, sosialisasi dan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD digelar di kantor camat setempat. Sebanyak 177 perwakilan yang terdiri dari perangkat desa, kepala lingkungan, dan klien Banjar Dinas dikumpulkan untuk mengikuti sosialisasi agen pendamping sekaligus aktivasi IKD. Agen pendamping inilah yang bertugas membantu proses aktivasi dan pemutahiran data kependudukan di masyarakat.
Secara keseluruhan, pemerintah Kabupaten Badung mengerahkan 1.444 agen pendamping dalam program ini. Pelaksana tugas Camat Kuta Selatan, Iwayan Sujake Arianta menegaskan, aktivasi IKD menjadi bagian dari transformasi sistem data kependudukan ke arah digital. IKD akan mempermudah akses layanan publik, termasuk di sektor perbankan dan lintas instansi. Digitalisasi ini juga menjadi solusi atas masalah kehilangan KTP elektronik. Untuk mempercepat implementasi, para peserta yang telah mengikuti sosialisasi akan diterjunkan langsung ke lingkungan masing-masing. Pendekatan yang dilakukan dengan door-to-door untuk membantu aktivasi IKD di tingkat rumah tangga. Selain untuk mempermudah layanan, IKD juga digunakan sebagai dasar verifikasi untuk menekan potensi salah sasaran bantuan sosial. Niki alangkah bagusnya buat masyarakat kita, utamanya yang memang sebelumnya itu bentuk KTPL atau konvensional, nah menjadikan ini ke digitalisasi. Nanti kalaupun KTPL ini yang konvensional hilang, yang sebagian besar kebanyakan hilang atau gimana, nanti digitalisasi ini sangat penting. Ini akan susah dan ini membawakan kita menjadi satu data untuk Indonesia. Nah, inilah maksud tujuan dari pemerintah pusat, gimana satu data ini bisa bersinergi dari sebuah ke dinas-dinas terkait. Di sisi lain, adaptasi terhadap sistem baru masih menjadi tantangan di lapangan. Kepala Lingkungan Tanjung Benua, Nyoman Alit Rajata menyebut, masyarakat masih terbiasa dengan aplikasi Aku Dicari milik Dukcapil Badung. Selama ini kan untuk masyarakat Badung menggunakan sistem di Capil Badung dengan nama Aku Dicari yang ada di Google Store. Nah, sekarang adanya IKD ini memungkinkan nanti setiap warga itu bisa berproses di Aku Dicari ini meliputi IKD yang secara kementerian secara langsung, termasuk data-data yang ada di IKD itu sudah tercantum, itu yang saya pahami. Cuma nanti menindaklanjuti dari sosialisasi tanggal 7 nanti di provinsi dengan dinas sosial, di sana mungkin baru akan kita ketahui apa aja artinya data-data yang di IKD yang mungkin bisa berbeda di Aku Dicari di Capil Badung. Dengan pendekatan ini, IKD diharapkan menjadi dasar utama layanan publik berbasis digital di Kabupaten Badung. Laporan Destarita, Badung, Garuda TV.